Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, soli-solihah yang hebat dan cerdas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sekarang kita sudah masuk di tema 2 subtema 1, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang dongeng. Tentang apa? Iya, dongeng. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak dapat menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu anak-anak dapat mempraktikkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah dongeng. Oke anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang suka membaca buku, terutama membaca buku dongeng? Atau siapa di sini yang suka dibacakan dongeng oleh ayah bundanya sebelum tidur? Wah, banyak sekali nih yang suka membaca buku maupun yang suka dibacakan dongeng oleh ayah bundanya. Hebat semuanya. Nah, tadi banyak sekali ya yang suka membaca dongeng maupun dibacakan dongeng. Nah, sebelum lanjut, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dongeng. Jadi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, itu menurut KBBI. Namun, menurut pengertian lain, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi. Fiksi itu tidak nyata dan penuh dengan khayalan serta imajinasi dan tentunya tidak benar-benar terjadi. Hampir sama ya pengertiannya ya. Jadi dongeng merupakan sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sudah paham? Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari dongeng, sekarang kita akan mengetahui fungsi dari sebuah dongeng, yaitu yang pertama, menyampaikan pesan moral atau pesan yang mendidik untuk pembacanya. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai hiburan bagi pembacanya. Nah, harapannya setelah anak-anak membaca dongeng itu, anak-anak dapat belajar dari isi dongengnya tersebut. Kemudian, anak-anak bisa terhibur dari isi dongengnya tersebut. Pada sebuah dongeng itu memiliki struktur atau bagian yang terbagi menjadi 3. Yang pertama tentunya ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini merupakan kalimat pengantar untuk memulai sebuah dongeng. Misalnya, pada zaman dahulu terdapat bla 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 bla. Kemudian contoh yang kedua, di suatu pagi yang cerah terdapat bla 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 bla. Nah, itu merupakan bagian pendahuluan. Untuk yang kedua yaitu peristiwa atau isi, yang merupakan kejadian atau isi dongeng yang disusun berdasarkan waktu. Jadi ada isi dongengnya itu di dalamnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu penutup. Nah, ketika tadi ada pendahuluan, maka juga ada penutupnya. Penutup merupakan kalimat untuk mengakhiri sebuah dongeng. Nah, biasanya kalimatnya seperti ini. Akhirnya mereka hidup bahagia.
atau akhirnya mereka bertemu kembali. Jadi akhir dari sebuah dongeng tersebut. Sampai sini sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Baik, setelah kita mengetahui struktur atau bagian dongeng, kita akan mengetahui tentang ciri-ciri dongeng. Nah, dongeng itu yang pertama diceritakan dengan alur yang sederhana. Jadi tidak muter-muter ceritanya ya. Kemudian karakter tokohnya itu tidak diceritakan secara rinci. Jadi terdapat pada mengikuti di sebuah dongeng tersebut. Kemudian pendahuluannya sangat singkat dan lebih menekankan pada peristiwa atau isi. Kemudian ceritanya singkat dan cepat. Dan yang terakhir, peristiwa dalam cerita merupakan khayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan dongeng ya. Beberapa ciri-ciri dongeng. Baik anak-anak, ini dia bagian yang paling penting dalam sebuah dongeng, yaitu unsur intrinsik dongeng. Nah, unsur intrinsik dongeng itu terdiri dari 8. Yang pertama ada tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh majas atau gaya bahasa, kemudian yang kedelapan adalah amanat atau pesan moral. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak pengertian-pengertian pada unsur intrinsik dongeng. Simak baik-baik ya. Unsur intrinsik itu apa sih, Bu? Nah, pasti kalian bertanya-tanya. Jadi, unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Jadi, di dalam sebuah cerita itu tentunya ada bagian-bagian yang telah disebutkan tadi. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama tema. Nah, tema itu merupakan ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contohnya persahabatan, kemudian keluarga, kemudian lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan tema. Nah, kemudian yang kedua adalah latar. Nah, latar ini merupakan suatu keterangan yang terbagi menjadi 3, di mana ada waktu, kemudian latar tempat, dan latar suasana dalam sebuah dongeng. Nah, contohnya di latar waktu itu pada pagi hari atau pada siang hari. Kemudian latar tempat misalkan di sungai atau di hutan. Kemudian latar suasana itu yang pada dongeng tersebut menggambarkan suasana sedih, gembira, mencekam, atau menakutkan. Sampai di sini paham ya? Kemudian yang ketiga yaitu alur. Nah, alur ini merupakan urutan peristiwa jalannya sebuah cerita dongeng. Jadi, ketika dimulai sampai berakhirnya sebuah dongeng tersebut itu seperti apa. Kemudian yang keempat ada tokoh. Nah, di dongeng itu tentu ada tokohnya. Tokoh itu merupakan para pemain dalam sebuah dongeng, bisa hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama lain, bukan nama asli. Nah, kemudian ketika ada tokoh, tentunya ada juga penokohan. Nah, penokohan itu merupakan karakter atau watak dari pemain dongeng tadi. Misalnya baik hati, kemudian sombong, seperti itu. Dan kemudian yang keenam adalah sudut pandang. Kemudian sudut pandang ini merupakan cara seorang pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Nah, untuk yang ketujuh yaitu majas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah dongeng. Nah, ini yang terpenting ada amanat. Amanat itu merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pelajaran yang dapat diambil dari dongeng yang telah dibaca. Seperti itu anak-anak.
Nah, ini adalah contoh dongeng yang sangat terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Malin Kundang, kemudian ada Jaka Tarub, kemudian ada Batu Menangis, dan ada Bawang Merah, Bawang Putih. Nah, kita hari ini sudah belajar tentang dongeng. Kesimpulannya adalah dongeng merupakan salah satu cerita fiksi. Fiksi apa tadi? Tidak nyata, betul, atau khayalan. Dongeng ini memiliki pesan moral yang baik dan dapat kita teladani serta kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Apabila ada yang belum paham, bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru, kepada ayah bunda. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, menjaga sholat 5 waktu, berdoa ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali.